Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, mengenai pembuatan video ini semata-mata membuat video ini hanya untuk membantu pemahaman siswa dalam memahami pembelajaran matematika. Untuk hal itu maka kepada semua pihak mohon untuk memakluminya. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai matematika pada bab pertama. Nah, di sini kalian bisa lihat di halaman pertama, bab pertama adalah mengenai operasi hitung pecahan. Dalam operasi hitung pecahan, pertama kita tulis bab 1, operasi di sini. Dalam operasi hitung pecahan bisa dilanjut kepada halaman 2 mengenai penjumlahan pecahan. Ada yang namanya penjumlahan pecahan. Dalam sebuah penjumlahan pecahan di sini terbagi menjadi 2, diantaranya pecahan biasa maupun pecahan campuran. Nah, dalam pecahan campuran atau pecahan biasa, di sini kembali lagi kita akan menjelaskan yang pertama mengenai penjumlahan pecahan biasa. Nah, tadi kan dikatakan bahwa penjumlahan itu terbagi menjadi penjumlahan pecahan biasa dan penjumlahan pecahan campuran. Pertama kita akan mempelajari mengenai penjumlahan pecahan biasa terlebih dahulu. Ada yang tahu nggak sih pecahan itu apa atau seperti apa bentuknya? Nah, di sini Bapak akan menjelaskan mengenai huruf ini yang dinamakan pecahan. Bentuknya seperti ini. Ya, ada yang namanya pembilang, ada yang namanya penyebut. Yang mana sih Pak yang namanya pembilang? Kamu harus ingat, yang atas ini adalah namanya pembilang. Sedangkan yang bawah ini adalah penyebut. Pak, saya kurang ngerti nih, bilang A dan B. Baik, kita keangkat. Contohnya adalah 1/2. Ini. Yang atas apa? Sama. Berarti yang atas adalah pembilang. Ini pembilang. Sedangkan yang bawah apa? Penyebut. Terus ingat penyebut ini ya. Kamu ingat potongannya pecahan itu, oh berarti ada tanda plus nih, ada tanda garis ini. Ini dinamakan pecahan. Lalu dikatakan apa angka yang atas atau angka yang bawah? Angka yang atas kamu hafalkan bahwa yang atas adalah pembilang, sedangkan yang bawah adalah penyebut. Seperti ini bila diangkat 1 atau atas, karena angka yang atas adalah pembilang, angka yang bawah adalah penyebut. Seperti itu. Kamu ingat? Kamu harus ingat dulu ini potongan ini antara pembilang dan penyebut. Nah, harus kamu ingat atau lihat di buku di halaman 2, di sini halaman 3 ya, contohnya di sini. Ada yang dalam penjumlahan pecahan biasa ada terbagi menjadi 2. Apa yang terbagi Pak? Ini penyebut. Penyebut sama atau penyebut berbeda atau campuran berbeda ini ya. Ada penyebut sama dan ada penyebut berbeda. Kita contoh. Pertama dulu ya. Di sini berpenyebut
sama. Nah, ini yang sama seperti yang bawah ya. Berpenyebut sama. Contoh satu yang di halaman 3 ada contohnya berapa di sana? 2/7, 2 per, ini tanda per ya, berarti ini pecahan. 2/7 ditambah. Pak, kenapa ditambah? Kan ini kita mengenai penjumlahan, dijumlahkan ya, bukan pengurangan. Kalau mir atau pengurangan ya namanya pengurangan, bukan penjumlahan. Penjumlahan identik dengan tambah ya, seperti itu. 2/7 ditambah berapa di sini? 4/7. 4/7 berapa hasilnya? Lihat, 2/7 ini adalah bilangan pecahan. Nah, di sini pecahan ya. Karena apa tadi? Ingat, ada garis ini atau ada 2 angka di sini ya. Ada kata per, berarti 2/7. 4 ditambah 4/7. Ada yang sama enggak angkanya? Sama. Yang mana? Yang bawah ini 7. Nah, ini berpenyebut sama, artinya 7. Yang ini 7, bilangan yang kedua pun adalah 7. Ini yang dikatakan berpenyebut sama. Ini gak usah dihiraukan ya, gak usah dihiraukan. Dia dua aja. Yang pertama kamu lihat adalah berpenyebut sama atau enggak nih. Ini berpenyebut sama Pak. Kenapa? Karena yang pertama 7, yang kedua adalah 7. Seperti itu. Nah, bisa dilihat oleh kamu ketika berpenyebut sama, tinggal kamu tarik garis penyelesaiannya. Ini angka berapa? 7. Ini angka berapa? 7. Kita tulis berarti di sini 7. Seperti itu. Ya. Pak, yang atas gimana? Karena kita penyebutnya sama, ini udah beres yang penyebut bawah. Ya. Tinggal ke atas kita tulis, berarti di sini 2 ditambah. Tambah dari mana? Ini tanda ini ya. Yang bawah jangan ditambahkan, tapi tinggal kamu pindahkan angkanya ya. 2 ditambah berapa ini? 4. Seperti ini. Ya, kamu jumlahkan. 2 ditambah 4 berapa? 2 tambah 4 adalah 6. Per berapa? Lihat bawahnya. Berapa? 7. Udah beres Pak? Udah. Seperti ini. Ya. Untuk berpenyebut sama gampang. Kenapa dipergampangnya? Karena ini sama ya. Karena bawah ini sama. Berarti 7. Selesai sampai sini. Untuk contoh ini, untuk pengerjaan ini seperti ini selesai. Ya. Lihat sama enggak dengan halaman 3 nomor 1. Ya, bisa dilihat sama kan? Ada hasilnya 6/7. Nah, contoh lain Bapak cari di halaman berapa ya? Di soal-soal nomor halaman 6 ada enggak nih yang berpenyebut sama? Enggak ada itu. Nah, ini aja untuk berpenyebut sama soal Bapak yang sendiri. Untuk nomor 2, ini contoh nomor 1, ini contoh nomor 2. Ya. Berpenyebut sama. Ingat, berpenyebut sama. Berarti ibaratnya gini, Pak Dada ingin menuliskan 3/10 ditambah 6/10. Tadi sama pengerjaannya seperti ini. Kamu lihat dulu bawahnya sama enggak. Ketika bawah sama, maka penjelasannya adalah kamu tarik garis seperti ini.
Lihat di bawah angka berapa? Angka 10. Kamu tuliskan 10. Gak usah ditambah. Kenapa? Karena berpenyebut sama seperti ini. Gak usah ditambah untuk yang bawah ya. Untuk penjumlahan gak usah ditambah yang bawah. Kamu tinggal jumlahkan yang atas. Berapa angka? Yang pertama 3. Yang ini tanda apa? Karena penjumlahan adalah tambah. Sehingga angka kedua gimana? Angka kedua berapa? 6. Ya kamu masukkan. Kamu jumlahkan. Di sini di bawah aja ya, Bapak. 3 ditambah 6 berapa? 3 tambah 6 adalah 9. Per berapa? Bawahnya berapa? Bawahnya adalah 10. Pak, udah beres belum? Udah. Ya, ketika seperti ini tandanya kamu udah beres atau selesai menjelaskan atau mengerjakan, bukan menjelaskan, mengerjakan. Nah, ini untuk soal seperti ini. Silakan barangkali kamu mau mengamati, ya, seperti ini. Mohon maaf, bisa lupa ya. Kelihatan ya. Seperti ini. Bila ada yang mau bertanya mengenai penjumlahan pecahan biasa berpenyebut sama, persilahkan melalui WA setelah kamu menonton seperti ini. Untuk sharing pembelajaran melalui grup WA, kita sudah melalui grup WA, ada ya. Tinggal kamu lihat, tanyakan bagaimana yang tidak dimengerti. Untuk ini hapus berpenyebut sama. Kamu ingat, berpenyebut sama berarti yang bawah harus sama. Yang bawah harus sama, yang bawah sama. Itu berpenyebut sama. Ya. Nah, untuk contoh untuk latihan nanti di sharing di WA aja ya, di grup. Ini untuk penjelasan terlebih dahulu biar kamu lebih mengerti. Yang kedua tadi adalah berpenyebut tidak sama. Gitu ya Pak, gimana ya? Berpenyebut tidak sama. Tidak sama atau berbeda. Berbeda. Tadi penyebutnya sama nih, yang bawah ya. Yang bawah sama. Tadi 7. Dengan yang sudah kedua 10 penyebutnya. Sekarang berbeda. Gimana Pak caranya? Ya, kita ambil contoh. Contoh pertama, bisa kamu lihat di contoh yang berbeda itu di halaman 3 nomor 2. Nomor 2 di sana contoh dari penyebut berbeda. 1 per 2 ditambah, tetap ditambah karena kita mengenai penjumlah. 1 per 3 per 2. Oh, terbalik. Nah, sini contoh nomor 2. Gimana ngerjainnya Pak? Ya, ngerjainnya gimana nih Pak? Patokannya yang pertama ketika kamu melihat pecahan, lihat dulu bawah ini dan ini, karena ini ada 2 pecahan, ini dan ini namanya apa ya? Ini adalah namanya penyebut
Ketika cara mengerjakan gimana? Kamu tarik garis. Mau kamu bisa menjadi dua gak apa-apa. Lebih simpel kamu tarik garis saja ya. 3, ini 3, ini 2. Ditulis 3 aja ini atau 2 Pak? Ya, seperti itu. Jangan seperti ini. Kenapa? Karena ini menyebut beda. Cara mengerjakannya kamu tinggal bisa kamu kalikan untuk bilangan kecil ataupun kamu cari KPK, kelipatan persekutuan terkecil ya, atau kamu menggunakan kelipatan manual boleh. Kalau kamu lupa pohon faktor yang sudah dipelajari sebelumnya di kelas 4 ataupun kamu belajar mandiri, bila kamu lupa pohon faktor, kamu kelipatan biasa ya, dengan cara kelipatan biasa manual ya. Kebetulan kali ini cara pertama kita memasukkan kali, kita akan coba cara kelipatan juga dengan kelipatan manual kita coba. Kalau pohon faktor nanti barangkali kamu kurang paham, banyak yang juga belum belajar mengenai pohon faktor barangkali atau lupa di kelas bawah sebelumnya, kita lewat dulu ya. Nanti barangkali ada yang mau, Pak bagaimana cara mencari dengan pohon faktor? Maka tinggal kamu tanya di grup ya. Ini kita akan dengan cara dikalikan dan juga dengan cara menyamakannya dengan kelipatan cara manual. Berarti ini kamu kalikan untuk mencari biar sama. Dalam penyebut tidak sama atau berbeda, kamu tadi udah membedakan kan? Yang pertama 3, yang kedua 2. Nah, berbeda tadi ada yang nulis 3, jangan ya. Tulis 2 aja, jangan. Kenapa? Tadi ya berbeda bilangan ini 3, ini 2. Caranya gimana? Dengan cara mengalihkan. Berarti 3 dikali berapa ini? 2. Ya. Ini sama. Yang atas kamu tetap jangan dulu dirubah. Kenapa? Karena ini belum kita jumlahkan. Tinggal kamu pindahkan. Tandanya apa? Ini angka 1. Ini 1 kamu tulis. Ini tanda apa? Ini 1. Ya. Kamu sini jumlahkan lagi. Ya. Yang atas kamu jangan dulu. Pokoknya kamu samakan dulu menyebut yang bawah. Samakan dulu menyebut yang bawah. Ya. 3 kali 2. 3 kali 2. 3-nya aja ada 2 nih. Kalau kamu lupa ya. 3 3. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. 3-nya ada 2. Berarti 3 kali 2. 3 kali 2. 3-nya ada 2. Atau dibalik, kalau kalian boleh 3 kali 2. Tapi ambil yang terbesar biar kamu gak terlalu banyak tangan ya. Bisa dibalik. Kalau kalian mau 2 dulu atau 3 dulu terserah. Hasilnya pasti sama untuk kalian. 3 kali 2 tadi berapa? 6. 3 kali 2 adalah 6. Udah tulis 1 aja. Ya. Pak, udah. Nah. Ini gimana Pak? Tambahkan enggak? Lihat di sana. Lihat kamu di halaman 3 contohnya. Tiba-tiba kok dapat segitu ya, contohnya. Kamu rubah dulu. Ya. Berarti kamu rubah 6 ketika udah dikali ya. Ketika kamu udah dikali dia coba di sana dengan cara apa? Tuh, ya. Jangan bisa ya, bisa boleh kamu berarti ini tetap tambah ya. Ini tetap tambah. Tandanya tetap tambah. Cuma kamu kalikan untuk mencari ini ya. Tandanya tetap tambah. Tandanya tetap, mohon maaf,
langsung mengalihkan, tapi tandanya kamu tetap tambah 3 ditambah 2, ini untuknya. Tapi cara pembacaan untuk 6 adalah 3 dikali 2 ya. Yang ini cara di sini untuk menyebut sama, berarti kamu ini dapat 6 itu dari mana? Dari 3 dikali 2, hasilnya adalah 6 ya. Untuk ini hasilnya walaupun tandanya tambah ya, jangan kamu tambahkan berarti 3 tambah 2 5, jangan, tapi kamu kalikan karena ini berbeda penyebut. Berarti 3 kali 2 adalah 6. Udah beres Pak penyebutnya, saya mau nambah ini 1 2, nggak bisa. Jangan dulu menjumlahkan. Kenapa? Ini adalah 6 itu hasil dari 3 kali 2. 3 kali 2 6. 3 kali 2 6 ya. Nah ini mencari penyebutnya biar sama 3 kali 6 dengan cara dikalikan. Kamu masih penasaran? Tadi tentang menyampaikan ada dengan cara kali, ada dengan cara manual biasa atau KPK kelipatan. 3 kali 2 adalah 6. Ini hasilnya. Kamu cari nih dengan cara kelipatan manual biasa. Berarti 3 ditambah 3 berapa? 6 ditambah 3 lagi, 6 tambah 3 9, seterusnya sama ya. 2 ditambah 2 berapa? 4. 4 tambah 2 6. 6 tambah 2 8 dan seterusnya. Ada angka yang sama enggak? Ya, ini 6. Makanya kamu menggunakan seperti ini ya, cara manual biasa. Kira saja ini, jelas. Baik, kamu lebih paham langsung saja. Perhatikan 3 kali 2 adalah 6. Penjumlahnya seperti ini. Kamu bagi. Untuk mengisi ini, untuk mengisi atas, dan kamu tambahkan, tapi ada cara lain. Yang berbeda penyebut, kamu samakan dulu penyebutnya. Setelah kamu sama penyebutnya, cara lain, jangan ini langsung ya. Tandanya kamu tulis saja dulu. Tanda tambah ya. Caranya adalah di sini. Di sini berarti 6. Nah, di sini 6. Caranya adalah 6 dibagi. Ya, dibagi ini. Dibagi 6 dibagi 3. 6 dibagi 3 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 2. Hasil 2 jangan kamu ke sini, tapi ke sini. Kamu ke sini dikali ya. 6 dibagi 3 hasilnya 2. Kamu ingat 2. 6 bagi 3 nih. 6 kamu ya. 6 dibagi 3. 1 2 3. 1 2 3. Berarti ada berapa? Nih kelompok 1, kelompok 2. Berarti 6 bagi 3 adalah 2. 2 asli ini 2 dikali 1 berapa? 2 kali 1 gabung 2 dikali 1. 2 nambah 1 kali. Berarti 2 kan tetap angka berapapun ketika dikali 1 akan tetap angka itu ya. 2 kali 1. 2-nya ada 1. Ya udah 2 berarti ya. Nah, itu 2. 6 bagi 3 2. 2 kali 1 2. Tulis di sini. Untuk yang ini udah kamu beres nih. Yang ini kamu anggap beres ya. Masih ada 1 nih yang belum kan? Ada 1 yang belum. Kamu lagi lihat ke sini. Berarti 6 sama dengan 1 tadi. Ke sini 6 sini. Dibagi sekarang 6 dibagi 2. 6 bagi 2.
nih, ada 6 nih, dibagi 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ada berapa kelompok? 1, 2, 1 kelompok, 1, 2, 2 kelompok, 1, 2, 3 kelompok. Berarti 6 bagi 3, 6 bagi 2 adalah 3. 6 bagi 2 adalah 3. 6 bagi 2 adalah 3. 3, kamu ingat 3. 6 bagi 2 3. Dia kamu naik ke atas ke sini. Dikali. Ya. 6 bagi 2 adalah 3. 3 dikali 1. Kata Pak Dadan gimana? Kalau angka yang dikali 1 berarti tetap angka itu sendiri. 6 bagi 2 3. 3 dikali 1. 3 nambah 1. Berarti 1 2 3, ya udah bertiga. 6 bagi 2 3, 3 kali 1 3. Kamu tuliskan di sini hasilnya. Yang 2 ini hasil dari ini bagi 3 dikali 1. Tulis di sini. 6 bagi 2 dikali 1, hasilnya adalah 3. Kamu jumlahkan. Kamu tarik. Berapa ini bawah penyebut tadi? 6. Ya, seperti ini. 6. Tinggal kamu tambahkan. Kenapa, Pak? Ya udah. Karena kamu udah menyelesaikan ini, cara ini, tinggal kamu pindahkan ke sini. Berarti berapa? 2 tambah 3 adalah 5. Sudah selesai sampai sini? Sudah. Seperti ini, ya. Penyelesaiannya seperti ini, udah beres. Pak, nggak ribet. Emang kalau berpenyebut tidak sama atau berpenyebut beda, lumayan agak lama. Kenapa? Kamu harus menyamakan dulu penyebutnya. Setelah menyamakan penyebutnya, kamu bagi, kamu kali, lalu kamu jumlahkan. Ya, tambah 3, 5, ini penyebutnya 6. Seperti itu. Ada yang mau bertanya silahkan melalui grupnya. Ingat, bagian mana yang tinggal kamu, Pak, saya nggak ngerti nih di penyebut berbeda atau penyebut yang tidak sama. Enggak, kita sharing di grup. Untuk contoh yang kedua, untuk memperdalam lagi pemahaman kamu, Bapak ulang. Ini untuk contoh nomor 1. 1/3 atau pecahan 1/3 ditambah 1/2 pecahan 1 pecahan 2. Nah, kamu tarik garis ya seperti ini. Kamu tulis dulu. Tidak kamu tulis 3, tidak kamu tulis satu angka 2. Mau kamu pilih 3, mau kamu pilih 2, tidak seperti itu. Melainkan kamu tulis semua di sini. Tambah. Tulis dulu karena kita penyebutnya tidak sama, tulis seperti yang pada tulis 3 ditambah 2, begitu ya nak? Nah, 3 ditambah 2, 3 ditambah, nah ini 2, seperti ini 2. Yang atasnya gimana? Sama, kamu tulis ulang. Yang atas kamu tulis ulang, tinggal kamu 1 ini 1 ditambah 1 seperti ini ya. Kamu sama dengan, setelah sama dengan, lihat, kamu penyebutnya harus samakan dulu. Samakan dulu penyebut, berarti ada 2 cara. Ada 2 cara di sini. Bila kamu lihat di sini 6 ditambah 2 berarti ini 6 kali 3, 3 kali 2 6 ya. Seperti itu kamu, nah ini yang kamu ini 3 dibagi 6 dibagi 3 dikali 1. Hasilnya 6 bagi 3 2, 2 dikali 1 2. 6 dibagi 2 3,
3 ke atas dikali 1. Hasilnya 3. Nah, susah. 6, ini 2 tambah 3 adalah 5. Contoh lain. Masih di halaman 3 nomor 3, Pak. Halaman 3 nomor 3. Nah, di sini ya 4, contoh soalnya ada 4 per berapa? 4 per 15. 4 per 15. 4 per 15 ditambah 6 per 10. 6 per 10. Seperti ini. Lihat. Hal yang pertama kamu lihat dulu adalah penyebutnya untuk bilangan pecahannya. Pecahan berarti ini beda penyebut ini. Berarti termasuk pecahan biasa berpenyebut beda. Seperti ini. 5, pertama penyebutnya 5, yang kedua penyebutnya 10. Ya. Sama enggak? Yang beda tadinya. Beda seperti itu. Nanti kita samakan dulu penyebutnya nih. Fa yang atas 6 berarti 3 kali 2. Yang bawah 15, 10 berarti 15 per 10. Boleh, 15 per 10 berapa? Kamu hitung 15-nya ada 10 atau 10-nya ada 15. Berarti hasilnya adalah 150. 150. Pak, besar pisan. Pak, dengan yang nomor 1. Iya, jelas. Ketika dikalikan pasti jumlahnya lebih besar. Maka tadi bisa menggunakan EPB, bisa menggunakan common faktor. Tapi lebih baik kalau kamu belum paham mengenai KPK dan EPB, gunakan yang kelipatan manual aja yang biasa. Kamu tambah-tambahkannya tadi seperti tadi di sini. Seperti kamu tambahkan nih 15 dan 10, kelipatan 15 dan 10. Tulis kamu 15 di sini, ini 10. Ya. Dari yang kecil dulu kamu kelipatannya, berarti 10 ditambah, ingat ditambah angka ini ya, ditambah angka ini. Jadi 10 ditambah 10 berapa? 20. 20 tambah 10 berarti 30. 30 ditambah 10 40. 40 tambah 10 50. Jangan terlalu banyak, barangkali ada angka yang sama ya. Barangkali ada angka yang sama. Terus dulu, kalau nggak ketemu kita tambah lagi. Kalau nggak ketemu kita tambah lagi. Terus stop dulu di sini ya. 15. 15 maka kelipatan 15 berarti 15 tambah 15 30. 30 ditambah 15 45. Pak, udah ada yang sama nih angka pertama. Ya udah, stop, jangan ditambah lagi. Ya, nggak usah tambah lagi. Kenapa? Karena udah ada angka yang sama. Berapa? Yang atas 30, yang bawah 30. Seperti itu. Berbeda kan kalau kamu dikalikan, hasilnya akan sama, cuma dalam penjumlahannya, dalam mencari hasilnya kamu akan pastikan besarnya seperti itu. Ini mau pakai 150 boleh, mau pakai 30 boleh, tapi disarankan untuk jika nilainya terlalu besar menggunakan ini. Ya, kenapa? Pada dasarnya lebih enak pakai KPK, EPB, KPK dan EPB ya. Bisa kamu cari KPK dan EPB seperti itu. Menggunakan apa? Common faktor. Berhubung kamu barangkali ya agak lupa ya faktor lain. Di sini pada kita secara manualnya dulu ya. Secara manualnya ini caranya. Lumayan lama emang kalau menggunakan common faktor sekolah, tapi ini memungkinkan membantu kamu, akan membantu kamu memperingat daripada kamu harus mengalikan seperti ini terlalu besar ya. Tahu dari yang 30 ya udah. Berarti bentuknya berapa?
berapa? Penyebutnya 30. Kamu tuliskan 30. Baik, apa? Boleh. Dengan kamu hapus. Karena kita udah mendapatkan penyebutnya. Ya, 30. Kamu gimana? Bagi seperti ini ya. Ketika kamu ini bagi, sini adalah dibagi. Ya, dibagi. Gak usah pakai tanda ini. Ini hanya menginginkan kamu caranya gimana ya, bagaimana caranya dapat hasilnya seperti apa. Ini caranya. Kalau kamu mengisi gak apa-apa, gak usah pakai ini biar gak terlalu terlihatnya enggak apa ya. Kalau bahasa Sunda mau kepala ya, tidak nggak apa-apa, nggak usah menggunakan seperti padanan yang dijelaskan ya nak. 30 kamu dibagi berapa ini? Ya berapa? Ya tinggal 15. 30 nih, kamu bagi 15. Bilangan pertama kamu hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 15. Nah, berarti kelompok 1. Berarti yang satunya bagi. Kalau secara manual ya, kalau kamu secara manual nih menggunakan tangan dan kaki, ataupun kamu yang udah paham, yang udah bisa, jangan sulit Pak. Alhamdulillah ya kalau kamu udah bisa pembagian. Kalau cara manual seperti itu ya, pakai media lain boleh yang sehingga memperingan kamu aja. 30 dibagi 15 berarti berapa? Hasilnya adalah 2. Hasilnya 2. Kamu ingat hasilnya 2. 30 bagi 15 hasilnya 2. Kamu tulis 30 bagi 2 hasilnya 2. Kamu ingat-ingat hasilnya 2. Oh 2 nih. Ke atas itu berarti dikali. Nah kamu kalikan ke sini adalah dikali. Ya. Berarti 30 dibagi 15 adalah 2. 2 dikali 4. Berapa? 2 kali 4. 4 kali 2 boleh dibalik seperti ini. 2 kali 4 biar kamu gak pusing dulu ya, jangan dibalik. 30 bagi 15 adalah 2 hasilnya. 2 dikali 4. 2 kali 4, 2 nya ada 4 kali. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 berarti 30 bagi 15 adalah 2. 2 dikali 4 adalah 2 kali 4 adalah 8. Tandanya apa? Di sini tambah. Ya. Tinggal kamu yang ini udah nih, kamu anggap beres nih. Karena udah dapat kamu nih. Tutup. Ibaratnya kamu tutup. Dengan kamu mengerjakan yang ini. Ya, berarti 30 dibagi. Ketika ke bawah penyebut dibagi ya. 30 dibagi 10 berapa? Ya kamu coba 30 berarti 3 ya. 30 bagi 10, 0 dengan 0 kamu buang, 3 bagi 1 ya 3. Atau 30 bagi 10 kamu menggunakan teknik mau tangan, mau apa, mau ya terserah media apa, yang penting mempermudah kamu. Apabila kamu sudah paham pembagian ya syukur. Itu yang penting. Ya. Berarti 30 dibagi 10. 30 dibagi 10. Hasilnya adalah 3. 3, ingat kamu 3. Berarti tinggal kamu naik ke atas. Naik ke atas adalah dikali. Ya. 30 dibagi 10. 3. Tadi kan hasilnya 3 dikali 6. 3-nya aja ada 6. 1, 2, 3 ya. 4, 5, 6. Tadi 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Berarti 3 kali 6 adalah 18. 30 dibagi 10, 3 kali 6 18. Pak, penyebutnya udah sama. Atasnya udah. Ya tinggal kamu jumlahkan seperti ini. Dan kamu ya. Berapa? 18 ditambah 8. Ingat 18 tambah 8. 18 kamu simpan. Ya kamu tuliskan 8 ya. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.
Berarti 8 tambah 18 atau 18 tambah 8 adalah 2. Itu ya. Per ini garisnya kan berapa? 30. Udah selesai? Belum? Selesai. Sini ya. Udah selesai. Mau diperkecil? Boleh. Untuk perkecilan nanti dulu ya, kamu yang penting kamu paham dulu sampai sini. Ini bilangan bisa dikecilkan, bisa menggunakan FPB. Pengecilan menggunakan FPB. Tapi sini dulu lah. Kamu pahami dulu sampai sini ya. Kamu pahami dulu sampai sini. Ada yang mau ditanyakan maka nanti kita lewat grup WA ya. Grup WA kamu lihat atau kamu tanyakan, kamu pahami, pelajari dulu video ini. Nanti ketika kamu kurang paham, tanyakan di grup di WA yang kita dulu kasih kalian. Kali lagi kita mau jelaskan barangkali kamu agak kurang paham sedikit. Nomor 2. Tadi sudah kita ulangi. Nomor 2-nya ini kita hapus dulu. Semua tanda ini kita hapus. Oke. Hapus tanda jadi kamu lebih paham. Hapus. Ada 4 pecahan 4/15 ditambah 6/10. Lihat dulu tadi katakan kata padanan itu adalah penyebutnya. Kamu lihat dulu penyebutnya yang pertama dan kedua sama enggak beda, berarti masuk ke penyebut berbeda. Kalau penyebut berbeda atau tidak sama, kamu samakan dulu penyebutnya ya. Berarti tadi menggunakan kelipatan manual ya, kelipatan biasa ya. Diulang lagi boleh. Berarti 15 10 ya, 15 ini 10 kelipatannya ya, ini berarti 10. Mau kecil dulu, yang kecil gak apa-apa biar itu seperti kalian kok ya. Mau ini 10 dulu lah, coba kita 10 dulu. 10 kelipatan 10 adalah 10 tambah 10 20 ditambah 10 berapa? Oh 30 ya, ditambah lagi 10 30. Ini kan kelipatan 10 berarti 30 ditambah 10 berarti 40 ya. 40 ditambah 10. 10 nya di mana sih Pak? Ini kita kelipatan yang ini kan. 10 berarti 50 dan seterusnya. Jangan dulu terlalu banyak. Kita semua harus maju. Yang ini harus maju, yang ini juga harus maju. Barangkali baru menggunakan beberapa koma belum menemukan ya. 15 kelipatan 15 berarti 30. 15 tambah 15 30 kan. 30 kelipatannya berapa? 15. 30 tambah 15 45. Dirasa kok nggak ada yang sama? Ya udah, kamu meneruskan dan ya usah meneruskan karena udah mengetahui ini 30. Ini untuk mencari kelipatan yang ini ya, mencari kelipatan yang ini ya, seperti itu. Terus dulu seperti itu 30 nya kamu sama ini penyebutnya udah sama, berarti 30 ini ke sini 15 dibagi 30 bagi 15 adalah 2 ke atas, hasilnya adalah 2 dikali 4. Ini dikali 2 dikali 4 adalah 30 bagi 15 2 dikali 4 adalah 8. Ini hasilnya 8. Yang ini kamu udah beres. Ketika kamu udah menyimpan di sini berarti ini udah beres. Tinggal satu pecahan lagi ya. Kamu masuk ke sini. Berarti 30 dibagi 10. 3 dikali ke atas dikalikan pada perbandingan tuh ya. 30 dibagi 10 3 dikali 6 18. Udah 18. Seperti itu ya. 18 tulis. Ketika udah sama ini ya kamu tuliskan penyebutnya 30. Ini cuma kan 18 tambah 8 26 ya. Sampai sini beres Pak, boleh. Kalau diperkecil bisa menggunakan FPB atau menggunakan bilangan yang
Ya, menggunakan bilangan yang bisa membagi kedua ini. Tapi untuk berkecil jangan dulu ya. Kamu yang penting paham sama sih. Ya, seperti itu. Udah beres ya sini. Ya, silakan. Karena keterbatasan juga kita belajar pada saat waktu sekarang ya PPKM, yang penting sedikit-sedikit mudah-mudahan yang Bapak sampaikan dapat kamu pahami ya. Sebenarnya banyak media lain, namun karena kita terbatas sinyal juga terbatas karena faktor tidak semua memiliki HP juga ya. Ya mudah-mudahan dengan cara ini bisa membantu sedikitnya membantu kalian dalam memahami pembelajarannya, walaupun tidak secara maksimal. Mohon maaf juga dalam penjelasannya. Ya beginilah karena kita terbatasnya pembelajaran tatap muka sekarang ya, tidak bisa tatap muka. Nah, aplikasi lain juga terbentur karena sinyal dan keadaannya. Faktor-faktor lain banyak yang tidak memungkinkan kita untuk langsung menggunakan berbagai aplikasinya. Itu mudah-mudahan sedikit penjelasan ini bisa membantu kamu dalam pembelajaran matematika pada pertemuan kali ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau ada yang kurang paham silakan kamu cek dan bertanya di grup ataupun ngechat secara pribadi mana dan tunggu. Terima kasih.